Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama yaitu apa itu perjanjian perkawinan. Poin kedua yaitu apa keuntungan dari membuat perjanjian perkawinan. Dan yang poin ketiga, bagaimana cara membuat perjanjian perkawinan. Sebelum menjelaskan topik-topik berikut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Wahyudi Putra dengan NIM 1312400-194 dan rekan saya. Nama saya Arswani Valerian Rifki Fisam dengan NIM 1321100-185. Berikutnya, di sini kami akan menuju poin yang pertama. Apa sih itu perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang. Dalam hal ini adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Dalam perkawinan yang dilakukan, salah satunya akan melahirkan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Semakin berkembangnya situasi dan kondisi di masyarakat, banyak para calon pasangan yang akhirnya memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan. Mengingat hal ini dikarenakan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing, dan masih banyak alasan lain. Kenapa sih harus membuat perjanjian perkawinan? Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU X111X2015 terjadi beberapa perubahan dalam perjanjian kawin yang saat ini masih menjadi pro kontra di dalam masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun analisis bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara kualitatif dan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian pada simpulan pertama bahwa pengaturan perjanjian kawin di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang, diantaranya KUH Perdata, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 KHI dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUU X111 Selanjutnya, Perkembangan era milenial sekarang ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya hukum bagi perlindungan diri sendiri. Salah satu bentuk perlindungan diri ialah dengan melindungi hak-haknya dalam suatu hubungan perkawinan. Perlindungan hak individu dalam hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diberlakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848. Perjanjian perkawinan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan prenuptial agreement. Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan hanya disebutkan mengenai istilahnya saja dan diatur mengenai keabsahannya saat berlakunya serta dapat diubahnya perjanjian tersebut. Suitojo Prawirohamijo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari Warden yang terdapat dalam Burgerlich Wetboek atau BW, yang istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata
menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan forward mempunyai arti syarat atau persetujuan. Selanjutnya, kita akan menuju poin yang kedua. Yang poin kedua adalah apa sih keuntungan dalam membuat hukum perjanjian perkawinan itu? Saya akan menjelaskan. Pentingnya perjanjian pranikah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran pasangan tentang perlunya melindungi hak dan kewajiban mereka di dalam ikatan pernikahan. Dasar hukum perjanjian pernikahan di Indonesia diatur dalam pasal 29 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan begitu, perjanjian ini dapat menjadi bukti sah di mata hukum. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan menghindari konflik di masa depan. Berikut adalah beberapa keuntungan dari membuat perjanjian perkawinan. Yang pertama, ada melindungi hak-hak finansial pasangan, menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak, dan yang selanjutnya menghindari sengketa harta dalam hal perceraian, menyediakan kepastian hukum terkait pengelolaan harta, memastikan keberlangsungan nafkah dan pendidikan anak jikalau sudah mempunyai anak. Yang selanjutnya ada manfaat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah menawarkan berbagai keuntungan penting bagi pasangan yang ingin melindungi hak dan tanggung jawab masing-masing. Dan ada beberapa manfaat perjanjian perkawinan, yaitu seperti ini: memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga saat pribadi mereka tidak akan tercampur, menetapkan bahwa utang yang dimiliki oleh suami atau istri menjadi tanggung jawab individu masing-masing, memberikan kebebasan bagi salah satu pasangan untuk menjual aset miliknya tanpa perlu meminta izin dari pasangan lainnya. Yang selanjutnya ada memungkinkan suami atau istri mengajukan fasilitas kredit tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan terkait penggunaan aset sebagai jaminan. Yang selanjutnya ada menjamin perlindungan terhadap harta peninggalan keluarga sehingga tetap dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Yang selanjutnya ada melindungi kepentingan istri jika suami memutuskan untuk berpoligami sehingga hak-haknya tetap terjaga. Dan yang terakhir ada mencegah adanya motivasi negatif dalam pernikahan yang mungkin muncul karena ketidakjelasan mengenai harta dan tanggung jawab. Dan poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk membuat perjanjian perkawinan itu bagaimana. Yang saya dan rekan saya ketahui itu dari syaratnya dulu. Syarat membuat perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29 UU nomor 1 tahun 1974 dan pasal 98 Permendagri nomor 108 tahun 2019. Perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis. Perjanjian perkawinan dapat kesepakatan dengan dua belah pihak dan disahkan oleh petugas dinas Dukcapil tersebut. Yang pertama ada sebelum menikah, sebelum akad atau pencatatan perkawinan itu bisa membuat perjanjian perkawinan. Terus yang kedua, saat menikah atau pada saat hari pernikahan berlangsung, atau selama perkawinan dalam masih ada ikatan perkawinan termasuk perubahan dan pencabutan. Berikut ini saya akan membacakan apa sih syarat-syarat dokumen untuk membuat perjanjian perkawinan. Yang pertama ada akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada kutipan akta perkawinan suami dan istri. Yang ketiga ada fotokopi KTP istri dan suami. Yang keempat ada fotokopi KK suami dan istri. Dan yang keempat, cara membuat perjanjian perkawinan. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara membuat perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan
dapat dicatatkan bersamaan dengan mencatatkan perkawinan jika perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan dapat melampirkan surat pernyataan kedua pasangan. Permohonan perjanjian perkawinan dapat diajukan melalui untuk warga negara Indonesia dapat mengajukan di suku dinas Dapil Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, untuk perkawinan dengan warga negara asing dapat mengajukan di unit pelaksana dinas Dapil Provinsi DKI Jakarta. Terakhir ini saya akan mengobrol dengan rekan saya. Apakah gimana ya? Yang kami jelaskan itu mudah dimengerti apa enggak sih? Gitu. Kayak ya menurutmu deh. Menurut saya ya, untuk yang dijelaskan tadi itu udah sedetail tentang persyaratan perkawinan itu dan sudah disebutkan semua. Menurut saya ya gampang dimengerti lah. Kalau menurut saya, yang poin pertama kan apa sih itu perjanjian perkawinan ya? Ya. Itu sudah kami jelaskan dan kami itu mencari di beberapa jurnal yang kami satukan menjadi satu. Kayak kita itu mencari tahu dulu apa sih perjanjian perkawinan gitu loh, ya kan? Iya. Terus yang poin kedua, apa sih keuntungan dari perjanjian perkawinan? Seperti yang kami jelaskan tadi di video awal-awal, kayak gimana ya? Keuntungannya ya buat suami istri tersebut yang membuat perjanjian perkawinan itu, biar tidak ada ketidaksalahpahaman di antara mereka berdua yang menjalin suami dan istri. Terus yang ketiga itu bagaimana cara untuk membuat perjanjian perkawinan. Saya dan rekan saya sedikit banyaknya menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk membuat perjanjian perkawinan itu tadi. Ya, kami di sini, saya dan rekan saya, jika ada kesalahan atau salah mengucapkan atau salah penyampaian atau kurang penyampaian, kurang informasi terbaru, terkini, bagaimanapun itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cuman bisa menjelaskan seperti itu. Kami dari gimana ya, kayak kami cuma berdua saja soalnya. Terus ya sedikit banyaknya yang kami ketahui sudah saya jelaskan dan rekan saya juga jelaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.